Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini, Kamis 13 November tahun 2025. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami boleh bersatu bersama menyaksikan renungan harian di saat ini. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami mohon tuntunan daripada-Mu yang kiranya akan memberkati kami, menguasai hati dan pikiran kami. Agar ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti, memahami, terlebih melakukan firman-Mu itu dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 20 dan ayat 21. Efesus pasal 1 ayat 20 hingga yang ke-21 berkata, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Tema renungan harian keluarga kita di pagi hari ini adalah Yesus lebih tinggi dari kuasa apapun. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di tengah kehidupan sosial dan politik, kita mengenal yang namanya kekuasaan. Kekuasaan pada dasarnya bersifat memengaruhi orang atau pihak lain. Kekuasaan ada di dalam berbagai tingkatan kemasyarakatan, mulai dari keluarga, kelompok masyarakat, sampai pada bangsa dan negara. Ketika keadaan membutuhkan, maka kekuasaan dapat digunakan untuk memaksa demi tujuan yang ditetapkan bersama. Dalam lingkungan keluarga, seorang anak kecil pun memiliki kekuasaan. Ia dapat memaksa orang tuanya melakukan keinginannya. Caranya dengan mulai dari sekedar merengek sampai menangis sejadi-jadinya, karena dengan itu kekuasaan harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai yang mengarahkan penggunaannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah kekuasaan di tangan Tuhan Allah kita? Tentunya kita percaya bahwa kekuasaan ilahi adalah kekuasaan yang mutlak. Tuhan Allah adalah pencipta dan penguasa atas segala yang dijadikannya. Dia mengendalikan sejarah dan menentukan arah perjalanan segenap ciptaan. Dalam iman percaya kepada Tuhan Allah, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kita menyaksikan pekerjaannya yang dinyatakan kepada kita melalui perjalanan zaman dan munculnya berbagai peristiwa. Bagi Rasul Paulus, pekerjaan Tuhan Allah terjadi melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya. Adakah kuasa yang seperti itu? Kuasanya demikian dahsyat dan telah menempatkan Yesus Kristus memiliki kuasa dan kehormatan yang tertinggi. Demikianlah Allah Tritunggal, ketiga yang esa, hadir berkuasa atas semesta dan kita semua. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita senantiasa menyebut nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas kita. Kuasanya adalah kuasa yang mengasihi dan menyelamatkan. Bila kita masih hidup hari ini, kita harus bersyukur karena Yesus Kristus mengaruniakannya bagi kita. Kita percaya segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Di tengah keluarga, Dialah pusat hidup kita, dan Dia berkenan mengutus kita untuk membawa kabar baik kepada orang lain, dimulai dari keluarga kita juga. Marilah kita terus mengandalkan Dia, kekuatan kuasa-Nya dapat melakukan segala yang baik
di tengah keluarga kita. Ia tahu siapa kita, Dia mendengar doa-doa kita, dan Dia berkenan menjawab menurut kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, karena Engkau telah memberkati kami di pagi hari ini. Kami boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama, akan semakin memperkuat dan memperkokoh iman percaya kami kepadamu. Kami semakin percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang tertinggi, yang dapat mengandalkan kehidupan kami, yang dapat menguasai kehidupan kami, sehingga kami hanya patut mengandalkan Engkau dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Berkati kami semua yang menyaksikan channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan di pagi hari ini. Kami akan memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Untuk itu, taruh hikmat atas kami, tuntun kami agar apapun yang menjadi tugas, tanggung jawab, aktivitas kami di sepanjang hari ini, boleh kami lakukan dengan sepenuh hati, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua dalam tugas pekerjaan kami, diberkati juga bersama dengan kehidupan keluarga masing-masing. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan, berkat yang melimpah yang daripada Tuhan. Bapak, bahkan pun apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami secara pribadi maupun bersama dengan keluarga akan dibawa Tuhan berhasil sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di kesempatan di pagi hari ini kami hendak mendoakan untuk gereja kami, Gereja Masih Injili di Minahasa. Diberkatilah mulai dari Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, bahkan terlebih khusus untuk jemaat kami, Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Tuhan berkati mulai dari Badan Pekerja Jemaat yang ada, Tuhan memberkati seluruh perangkat pelayanan yang ada, pelayan khusus yang ada, diaken, penatua, bahkan para pendeta yang ada, kiranya selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga pelayanan yang ada di jemaat kami, Jemaat Gemi Maranatha Selatan boleh senantiasa berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap program kerja yang ada, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Di kesempatan di pagi hari ini juga kami hendak mendoakan untuk kami semua yang menyaksikan channel YouTube ini, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, memampukan kami menjalani pergumulan kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Bahkan pun bagi yang bersyukur karena merayakan syukur ketambahan usia pribadi maupun ketambahan usia keluarga, bahkan syukur lainnya, Tuhan kiranya akan terus menyempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, biar kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Ini doa syukur dan doa permohonan kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.